ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما warzuqni fahma. Alhamdulillah. Baik, pelajaran hari ini yang kita pelajari yaitu pelajaran ke-10 tentang kisah keteladanan Wali Songo. Ketika kita mendengar kata-kata Wali Songo, apa yang berada dalam pikiran kalian? Baik. Wali Songo termasuk 9 wali ini yang mensyiarkan Islam khususnya di tanah Jawa. Ya? Namun sebelum kita mempelajari lebih jauh, mari kita teliti dulu, mari kita pahami apa yang menjadi kompetensi inti dari pelajaran kisah keteladanan Wali Songo ini. Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, yaitu yang dianut oleh para Wali Songo. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga. Kompetensi inti yang perlu kita ketahui dalam materi ini yaitu adalah kompetensi dasar. Ada 2 kompetensi dasar yang kita pelajari. Yang pertama yaitu memahami kisah keteladanan Wali Songo. Kita harus memahami bagaimana dan sepak terjang dari para Wali Songo ketika syiar Islam di tanah Jawa ini. Yang kedua yaitu bisa menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Ketika kita sudah mendengarkan, ketika kalian sudah melihat video, ketika kalian sudah membaca buku, nah, paling tidak kalian bisa menceritakan kembali kisah keteladanan dari isi dari materi pelajaran ke-10 ini yaitu kisah para Wali Songo. Mulai dari Sunan Gresik, di awal wali sepuh atau wali yang paling tua yaitu yang bernama Sunan Gresik. Yang kedua yaitu keteladanan para Wali Songo. Nah, ini 2 materi ini nanti akan kita pelajari dalam pelajaran ke-10. Tujuan pembelajaran dalam pelajaran kisah keteladanan Wali Songo ini, yang pertama, dalam setiap pengamatan video, peserta didik dapat menunjukkan contoh kisah keteladanan Wali Songo dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah mengamati, ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan cerita, kita bisa menunjukkan, oh ini merupakan keteladanan Sunan Kalijogo misalnya. Oh ini merupakan keteladanan dari Sunan Bonang. Nah, itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran kedua, melakukan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan kisah keteladanan Wali Songo dengan benar. Dan melalui ceramah dan tanya jawab, nanti kita bisa menjelaskan hasil dari apa yang kita dengar, hasil dari apa yang kita pahami tentang keteladanan Wali Songo. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui diskusi kalian peserta didik bisa menunjukkan contoh kisah keteladanan dari Wali Songo secara benar. Yang keempat, melalui demonstrasi peserta didik dapat menceritakan contoh kisah keteladanan Wali Songo dengan baik. Ada 4 tujuan pembelajaran itu yang akan kita dalam pelajaran ke-10. Yang pertama, kisah keteladanan Wali Songo. Bagaimana sih? Apa sih? Pernahkah kalian mendengar kata wali? Benar ya? Ketika kalian mendengar kata-kata Wali Songo, Wali Songo itu siapa saja? Nah, masih ada terbesit dalam pikiran kita seperti itu. Wali itu apa sih? Nah, wali itu apa? Nah, wali adalah sebutan untuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Wali Songo. Wali Songo jumlahnya 9, termasuk wali-wali yang dicintai oleh Allah SWT dalam mensyiarkan Islam di tanah Jawa ini. Dari ke-9 wali ini ada beberapa metode, ada beberapa pendekatan-pendekatan yang baik.
Ketika kita mendengar Wali Songo, maka terbesit dalam pikiran kita adalah Sunan Kalijogo, karena yang dekat dengan kebudayaan adalah Sunan Kalijogo. Wali Songo merupakan sebutan yang diberikan pada para penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah. Di antara kalian, siapa saja dari ke-9 Wali Songo itu? Mari kita pahami. Yang pertama dari Wali Songo itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik, di mana Sunan Gresik ini termasuk tokoh tertua atau penasihat dari para Wali Songo. Wali yang kedua yaitu Raden Rahmat alias Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga yaitu Raden Paku, yang kita kenal dengan sebutan Sunan Giri. Wali yang keempat itu Syarif Hidayatullah, yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, di mana Sunan Gunung Jati ini berada di daerah Jawa Barat. Yang kelima yaitu Maulana Maktum Ibrahim alias Sunan Bonang. Kemudian yang keenam Raden Qasim atau Sunan Derajat. 7. Ja'far Shadiq, yang kita kenal dengan Sunan Kudus. Kemudian Raden Syahid, yang kita kenal, yang kita pahami yaitu dengan sebutan Sunan Kalijogo. Yang ke-9 adalah Raden Umar Said alias Sunan Muria. Dari ke-9 wali ini, di mana Sunan Gresik merupakan sunan atau wali yang pertama yang menjadi tokoh tertua dan menjadi penasihat dari para 9 wali Songo. Syekh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik merupakan bukan asli Indonesia. Syekh Malik Ibrahim ini atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik, ini merupakan tokoh yang santun, merupakan tokoh Wali Songo yang suka membantu para fakir miskin. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini wafat pada tahun 1419 Masehi dengan sebutan Sunan Gresik. Yang kedua yaitu Raden Rahmat alias Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Ali Rahmatullah, merupakan putra dari Syekh Ibrahim Asmarkandi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel datang ke Nusantara ini pada tahun 1443 Masehi, mendarat di pantai Tuban. Sunan Ampel ketika berada di daerah Jawa Timur, yaitu dekat Surabaya, letaknya di desa Ampel Denta. Beliau dakwah atau syiar Islam menggunakan pendekatan pada masyarakat yang ketika itu beragama Hindu-Buddha. Banyak masyarakat yang datang dan tinggal di pesantren. Karena ketika itu Sunan Ampel mempunyai pesantren di daerah Surabaya. Ajaran Raden Rahmat yang terkenal sampai sekarang yaitu Moh Limo. Artinya tidak mau, limo artinya 5 perkara. Apa saja 5 perkara yang mungkin kalian ketika itu juga memahami. Moh Limo. Yang pertama, moh madon. Kedua, moh ngombe, moh main, moh madat, dan moh maling. Nah, itu moh limo ini yang menjadi Rahmat yang kita kenal sebagai Sunan Ampel ini meninggal pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di dekat Masjid Ampel. Ya, sampai sekarang banyak orang-orang berziarah ke makamnya. Baik untuk
wali yang ketiga atau Wali Songo yang ketiga yaitu Raden Paku atau yang dikenal dengan Sunan Giri. Ada yang tahu Sunan Giri? Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulan Ishaq dengan Dewi Sekar Dadu, ya, yang berada di daerah Bupati Blambangan, daerah Jawa Timur. Beliau lahir pada tahun 1443 Masehi di Blambangan. Sunan Giri mulai mensyiarkan ajaran Islam itu diawali dengan mendirikan pesantren di daerah Giri, sehingga beliau mendapat julukan dengan istilah Sunan Giri. Di kalangan para wali songo, Sunan Giri dikenal sebagai ahli politik, cerdas, dan ketatanegaraan. Dari karya-karyanya ini digunakan sebagai acuan dalam kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak Bintoro, Pajang, kemudian juga Kerajaan Mataram. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi, dimakamkan di Desa Giri, Kecamatan Kebumas, daerah Gresik, Jawa Timur. Kemudian yang keempat yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini termasuk dari ke-9 wali yang terpencil atau terpisah karena berada di daerah Jawa Barat sendiri. Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi. Pada tahun 1475 Masehi, Hidayatullah dan ibunya tiba di negeri Caruban Larang atau Cirebon. Syarif Hidayatullah ini berada di daerah Cirebon. Beliau mensyiarkan ajaran Islam di daerah Cirebon, Jawa Barat. Syarif Hidayatullah yang dikenal Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi. Beliau dimakamkan di Pasir Jati, bagian dari kompleks makam Gunung Sembung. Wali yang kelima yaitu Maulana Magdum Ibrahim, atau yang dikenal dengan istilah atau yang kita sebut yaitu dengan sebutan Sunan Bonang. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel yang berada di daerah Tuban. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang atau Maulana Magdum Ibrahim dalam mensyiarkan agama, beliau menggunakan gamelan-gamelan Jawa ketika itu yang digemari penduduk Jawa Timur. Ketika Sunan Bonang menabuh gamelan, masyarakat berbondong-bondong ke masjid. Setelah itu Sunan Bonang menjelaskan makna tembang yang dinyanyikannya. Ada yang mungkin sampai sekarang kadang kita gunakan untuk pujian-pujian di musola sholawatan di masjid, yaitu yang dekat kenal adalah Tombo Ati. Tombo ati iku ono limang perkara. Kadang kita pujian seperti itu. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Yang kedua rajin melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh untuk belajar. Yang keempat rajin berpuasa, dan yang kelima banyak berpikir ketika malam hari. Itu lagu tembang Jawa Tombo Ati yang mungkin berkesan dan masih terngiang-ngiang di benak kita ketika kita bersolawatan atau kita pujian di masjid-masjid maupun di musola-musola. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 baiklah. Kemudian kisah Wali Songo yang keenam yaitu Raden Kosim atau yang kita sebut dengan sebutan Sunan Derajat. Raden Kosim ini merupakan saudara dari Sunan Bonang, berarti saudara kandung.
Ayah yang berdakwah ke wilayah Gresik, Raden Qasim kemudian menetap di Kampung Jelak, Banjarwati. Beliau mendirikan Suro yang kemudian menjadi pesantren. Suro itu apa? Suro itu kalau sekarang adalah musola atau langgar. Kalau dulu itu adalah surau, sama dengan musola atau langgar. Kenapa? Karena masih menggunakan geladak kayu. Raden Qasim membangun perkampungan baru yang dinamakan Desa Derajat. Disinilah Raden Qasim atau Sunan Derajat memulai mensiarkan Islam, mulai mengajarkan ajaran Islam pada penduduk setempat. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Kemudian yang ketujuh, yaitu ada Ja'far Shadiq atau yang kita kenal dengan Wali atau Sunan Kudus. Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, ayahnya bernama Sunan Ngudung dan ibunya bernama Syarifah, cucu dari Sunan Ampel. Sunan Kudus ini merupakan cucu dari Sunan Ampel. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq memutuskan untuk berdakwah di daerah Tajuk Utara Demak. Dia kemudian mendirikan masjid dan menara pada tahun 1549 Masehi. Kota Tajuk diubah namanya menjadi Quds yang artinya suci. Kemudian menara sebagai kota Kudus. Kemudian yang ke-8 yaitu ada Raden Syahid atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Kalijogo. Kenapa kok disebut Sunan Kalijogo? Nah, itu kan ada ceritanya, ada kisahnya kenapa Raden Syahid sehingga dikenal sebagai Sunan Kalijogo. Yang kita tahu yaitu karena ketika Raden Syahid bertapa di pinggir kali sehingga dijuluki dengan Sunan Kalijaga. Pada mulanya Sunan Kalijogo pergi ke Cirebon, yaitu dia berdakwah ke Kadilangun, Demak, dan sekitarnya. Sunan Kalijogo tinggal hingga akhir hayatnya berada di sekitar Demak. Dalam mensiarkan Islam, Sunan Kalijogo ini memadukan dakwah dengan seni budaya masyarakat yang ketika itu ada wayang kulit, ada gamelan, tembang-tembang Jawa, dan ukir-ukiran serta batik. Dari situlah Sunan Kalijogo mensiarkan ajaran Islam, tidak melarang dan tidak menghalang-halangi, tetapi bagaimana dari kebudayaan itu dimasuki syiar Islam. Keteladanan Wali Songo yang ke-9 atau yang terakhir yaitu ada Raden Umar Said alias Sunan Muria. Di mana Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijogo. Dia menyejarkan ajaran Islam di wilayah lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Dan Sunan Muria ini adalah putra dari Sunan Kalijogo. Sunan Muria juga menciptakan tembang, yaitu Sinom dan Kinanti. Mungkin tembang dua ini yang sampai sekarang masih sangat digemari oleh orang Jawa. Sunan Muria dikenal lebih suka berdakwah pada rakyat jelata dibandingkan dengan kaum bangsawan. Karena ketika itu cara dakwah inilah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah topo ngeli, yaitu dengan mengikuti kegemaran masyarakat. Masyarakat ketika sukanya apa, maka Sunan Muria mengikuti kegemaran itu. Ketika berada di dalam atau ketika berbaur dengan masyarakat atau penduduk, maka Sunan Muria menyisipkan, memasukkan ajaran Islam sedikit demi sedikit sehingga bisa diterima
bisa dipahami para penduduk dengan lapang dada dan terima dengan baik. Sunan Muria wafat dan dimakamkan di Desa Colo, sekitar 19 km dari pusat kota Kudus. Baiklah, itulah tadi keteladanan para wali songo yang mungkin bisa kita pahami, bisa kita renungkan dan iktibar atau mengikuti dari kisah para wali songo tersebut. Keterangan para wali songo yang pertama yaitu berdakwah dengan cara damai. Cara dakwah mereka, beliau itu secara damai, santun, bijak, ramah, dan tidak pernah mencaci maki atau melukai orang lain. Yaitu adanya menghargai, adanya menghormati atau toleransi terhadap kebudayaan masyarakat. Artinya, ketika mensyiarkan ajaran Islam ini, Wali Songo tidak menentang, Wali Songo tidak melarang kebudayaan atau istiadat maupun tradisi yang sudah ada. Tapi beliau, para Wali Songo ini memasukkan ajaran Islam ini melalui kebiasaan, melalui adat istiadat maupun tradisi yang sudah ada di kala itu. Di antaranya yaitu mereka atau penduduk Jawa menyukai kesenian. Maka para Wali Songo memasukkan ajaran Islam ini melalui kesenian-kesenian tadi, melalui gamelan-gamelan tadi. Di antaranya yaitu melalui Tombo Ati, ada tembang Lir Ilir, Sinom, dan Kinanti. Melalui tembang-tembang itulah ajaran Islam dimasukkan pada kebudayaan, ajaran Islam dimasukkan pada tradisi penduduk di kala itu. Dan senang hati oleh penduduk dan masyarakat di kala itu. Yang ketiga, para Wali Songo itu suka menyantuni para fakir miskin. Ketika berdakwah, mereka menjumpai fakir miskin, maka akan disayangi, maka disantuni, dibantu sebisa mereka. Ketika kita berbicara dengan fakir miskin, ya, ini tidak hanya berlaku pada Wali Songo ketika itu saja, tetapi menyantuni fakir miskin ini juga berlaku pada kita semua, supaya apa? Kita ikut merasakan bagaimana kebiasaan, bagaimana rasanya, bagaimana kondisi orang fakir miskin itu, sehingga kita yang mempunyai, kita mempunyai harta sedikit, kita mempunyai sedikit, mari kita berbagi pada fakir miskin. Menyantuni fakir miskin adalah perintah Allah. Dengan harta, dengan ilmu, dengan apa saja yang kita punya bisa kita jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena harta itu merupakan amanah dari Allah, titipan dari Allah, maka harus kita terapkan, maka harus kita belanjakan sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian tadi kisah keteladanan Wali Songo yang cukup mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dari kisah keteladanan Wali Songo tadi yang mungkin jauh dari kesempurnaan cerita yang disampaikan oleh Bapak Guru. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berdoa akhir ketika kita mengakhiri pembelajaran, kita mengakhiri belajarnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin.
sebelum diakhiri atau sebelum Bapak akhiri, ada lembar kerja bagi kalian yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama yaitu siapakah wali Allah itu. Yang kedua, keterangan apakah yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Yang ketiga, keterangan apakah yang diajarkan oleh Sunan Derajat. Soal yang keempat, keterangan apakah yang diajarkan oleh Sunan Bonang. Dan yang kelima, keterangan apakah yang diajarkan oleh Sunan Gresik. LKPD ini kalian kerjakan, kalian tulis, dan pahami benar-benar sehingga nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.